Ketika Cinta Memanggil, episode 11, Kejadian Malam Itu. Ramadan yang dinantikan akhirnya tiba. Malam itu terdengar suara kajian dari masjid menjelang Isya. Setelah berpamitan pada ibunya, Alisa bergegas berangkat ke masjid untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah. Marni tidak ikut, sedangkan Irwan sudah berada di masjid sejak masuk waktu maghrib tadi. Alisa berjalan dengan hati riang menuju rumah Bening untuk bersama dengan sahabatnya itu pergi ke masjid. Alisa, terlihat Bening melambaikan tangannya dari kejauhan. Sambil tersenyum, Alisa balas melambaikan tangan dan mempercepat langkahnya menuju rumah Bening. Dari sana, mereka pun berjalan beriringan menuju masjid. Sesekali mereka membalas sapaan gerombolan anak kecil yang berpapasan dengan mereka. Semuanya terlihat gembira menyambut kedatangan bulan suci itu. Cie yang udah kerja sekarang super sibuk nih, ladak Bening. Alisa tertawa. Nggak gitu, kalau pas weekend kita masih bisa ketemu. Bening balas tertawa. I see, aku ngerti kok gimana capeknya kerja itu. Jarang ketemu nggak apa-apa, yang penting tetap keep in touch. BTW, gimana suasana di kantor? Alhamdulillah, atasan dan rekan kerjaku baik-baik orangnya. Apalagi Mbak Gina, ramah banget dan murah senyum. Oh iya, Gina memang ramah banget. Selanjutnya mereka saling berbagi cerita tentang pekerjaan karena itu pertama kalinya mereka bertemu lagi setelah Alisa diterima bekerja. Begitu mendekati area masjid, Alisa sedikit menoleh ke kanan dan ke kiri seperti sedang mencari seseorang. Dia ingin menanyakannya pada Bening, tetapi entah kenapa dia merasa malu. Alif nggak taraweh? Alisa akhirnya bertanya juga. Cie, nanyain Alif nih. Bening tak tahan untuk tak meledek sahabatnya itu. Alisa mengerucutkan bibir. Nanya doang. Iya, jangan ngambek. Bening terkekeh sebelum melanjutkan. Aku nggak tahu, dia biasanya pulang kerja malam, lewat Isya. Jarang banget pulang cepat. Alisa hanya mengangguk-angguk. Tak lama mereka pun tiba. Baru saja mereka memasuki pelataran masjid, Alisa menangkap sosok pemuda yang tadi ditanyakannya pada Bening. Alisa berusaha tak menghiraukan, namun Alif justru menyapa mereka. Keisengan Bening pun muncul kembali ketika melihat Alisa dan Alif hanya diam-diaman setelah saling menyapa. Liv, tadi Alisa cariin kamu. Bening menahan senyum. Hi, Bening, Alisa mencubit lengan sahabatnya itu. Aduh, sakit Alisa, Bening meringis kesakitan tetapi kemudian terbahak. Alisa melepas cubitannya pada lengan Bening, lantas menoleh pada Alif. Dia berdeham sebelum berkata, aku nanyain kamu karena tadi aku kira kamu nggak taraweh. Aku usahakan pulang cepat tadi biar bisa taraweh di sini. Alhamdulillah hari ini bisa. Malam-malam besok belum tentu bisa sampai rumah sebelum Isya. Jelas Alif. Alisa hanya mengangguk maklum. Liv, kantor kalian kan searah. Kamu pergi kerja bareng Alisa aja naik motor. Alisa sampai harus 3 kali naik angkutan dari sini. Dia nggak dikasih ibunya kos, ujar Bening setelah tawanya reda. Sebelum Alif sempat menjawab, Alisa menyahut lebih dulu. Nggak usah, aku bisa pergi dan pulang kerja sendiri. Terima kasih. Alif mengangguk tersenyum. Iya, aku tahu kok Alisa, kamu itu cewek mandiri. Obrolan mereka terhenti begitu azan Isya berkumandang. Tanpa bicara lagi, mereka pun mulai memasuki masjid. Suara anak-anak yang bermain di pelataran masjid masih terdengar. Sesaat kemudian, kesyahduan menyelimuti suasana di masjid ketika sholat mulai dilaksanakan. Tarawih pertama di bulan Ramadan malam itu pun akhirnya terlalui. Usai tarawih, Alisa dan Bening berjalan keluar. Sementara Alif masih berada di dalam masjid untuk melaksanakan tadarus bersama teman-temannya yang lain. Begitu tiba di pelataran, dari ekor mata Alisa melihat sesosok pria yang dikenalinya. David tampak mengobrol bersama Irwan dan beberapa pria parubaya lainnya. Sejenak Alisa dan David bersitatap, namun Alisa segera mengalihkan pandangan. Entah kenapa dia masih menyimpan rasa kesal pada kakak iparnya itu. Dengan langkah cepat, Alisa menarik tangan Bening agar mereka segera meninggalkan masjid. Bening hanya mengikuti langkah Alisa sambil bersenandung kecil. BTW Alisa, Kak Arinda mana? Kok tadi pergi tarawehnya nggak bareng kamu? Di masjid tadi juga kayaknya nggak ada deh. Bening memulai obrolan dalam perjalanan. Aku nggak tahu,
Serumah kok nggak tahu? Bening mengernyit. Alicia menoleh. Aku belum cerita ke kamu kalau Kak Arinda itu udah pindah ke rumah Mas David ya? Belum. Bening menggeleng sebelum berkata lagi. Oh, udah pindah ya? Ibumu jadi sendirian di rumah kalau kamu kerja dong. Tapi nggak apa-apa, kan kalau pindah rumah mereka jadi bisa mandiri, lanjut Bening. Tak ada sahutan dari bibir Alicia. Bening berdeham. Kalau boleh tahu, gimana rumah tangga Mas David dan Kak Arinda? Maksudku, tentang karakter Mas David yang kuceritakan waktu itu berdasarkan informasi dari Sinta. Apakah Mas David terlihat baik? Alicia mengendikkan bahu. Nggak tahu, sejauh ini pernikahan mereka terlihat baik-baik saja. Alicia tak berbohong mengenai pendapatnya tentang rumah tangga sang kakak. Selama tinggal dengan mereka, begitu yang dilihatnya. Tentu Alicia tak menceritakan pada Bening bagaimana menyebalkannya karakter David. Alicia masih ingat betul bagaimana David memfitnah dan memutarbalikkan fakta tentangnya malam itu. Alicia, aku duluan ya. Suara Bening membuyarkan lamunan Alicia. Ternyata mereka sudah sampai di rumah Bening. Alicia pun mengangguk dan mempersilahkan sahabatnya itu untuk masuk ke rumah. Lalu dia melanjutkan berjalan. Begitu tiba di belokan menuju rumahnya, entah kenapa jalanan terasa sepi, padahal sebelumnya tampak ramai karena orang-orang baru saja pulang tarawih. Alicia bergidik, tetapi dia berusaha menghalau ketakutannya. Sekian detik kemudian, Alicia mempercepat langkah ketika dia merasa ada yang mengikutinya. Bukan makhluk halus yang dia takuti, melainkan orang jahat. Karena suasana terasa semakin sepi, Alicia pun berlari agar segera sampai ke rumahnya. Kelegaan muncul begitu akhirnya dia tiba di depan rumah. "Assalamualaikum," ucap Alicia dengan napas terengah-engah sehabis berlari. Marni menjawab salam sambil mengerutkan kening melihat anak gadisnya tersebut. "Kenapa kamu kayak orang kecapean gitu?" tanyanya heran. "Aku habis lari. Ada yang mengikutiku lagi, Bu. Sama kayak waktu itu pas aku pulang ngajar," jelas Alicia begitu tiba di dalam rumah. "Siapa yang mengikuti? Mana ada setan ganggu bulan puasa gini?" Marni geleng-geleng kepala. "Bukan setan, Bu. Aku takut kalau misalnya ada orang jahat yang mengikutiku." Marni menghela napas. "Ibu sudah pernah bilang bahwa itu hanya halusinasi kamu. Sudah dari dulu kita tinggal di sini, gak pernah ada orang jahat." "Bu." "Sudah, Alicia," sela Marni. "Lebih baik kamu cuci kaki, ganti baju, dan tidur sana. Besok kan kamu kerja," perintahnya. Alicia berdecak karena sang ibu tak mempercayainya. Dia pun akhirnya mengangguk. "Oh ya, kakakmu tadi ada tarawih di masjid?" tanya Marni ketika Alicia ingin beranjak. "Nggak ada, Bu." "Kenapa dia nggak tarawih ya? Ibu telepon dari tadi juga tidak diangkat." Ibu jadi khawatir, Marni berkata sambil sibuk melihat ponsel di tangannya. Hati Alicia terasa nyeri menyaksikan itu. Marni tampak begitu mengkhawatirkan Arinda. Namun, sang ibu tak sedikit pun menampakkan rasa khawatir terhadapnya meski dia sudah menceritakan tentang ketakutan yang dia alaminya. Alicia berusaha menahan air matanya sebelum berlalu meninggalkan Marni dan menuju kamar mandi. Usai membersihkan diri, Alicia pun beranjak ke kamar. Ketakutan kembali menghampirinya ketika samar dia mendengar suara gemerisik dari tanaman di halaman rumah. Alicia berusaha tenang dan memeriksa kamar serta mengecek kembali kunci jendela kamarnya. Dia baru bisa bernapas lega setelah mendengar suara sang ayah tiba di rumah.